Terpaksa ya, karena mereka nyebutnya tuh sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau bawa barang bawaan yang terlalu banyak karena itu bikin truk mereka tuh jadi nggak stabil, otomatis harga barangnya akan lebih mahal. Jadi siapa yang rugi? Kita dong. Tapi kita memang harus mendukung pemerintah nih ya untuk memberantas truk odol di Indonesia. Karena ternyata kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu sekitar 30-40%-nya ini disumbang karena adanya truk odol. Hai, aku Pulpi. Selamat datang di Telusur Kasus Angkat. Jadi beberapa waktu yang lalu, DPR dan juga pemerintah nih tok ketok palu setuju kalau Indonesia akan bebas odol mulai tahun 2027. Ini mundur beberapa belas tahun. Sebenarnya kalau kita lihat ini jadi kabar gembira ya, karena kalau kita lihat kecelakaan karena odol, terus kemacetan di jalan raya nih banyak banget. Nah, tapi bentar dulu. Tahu odol kan? Odol itu truck over dimension and overload. Jadi kalau kita lihat nih di jalan raya ada truk-truk yang tinggi banget atau lebar banget. Nah, itu berarti termasuk truk-truk odol. Yang pokoknya kalau jalan tuh sampai goyang-goyang, itu namanya truck over dimension. Nah, beberapa waktu yang lalu tim telusur kasus ini sempat datang ke salah satu pangkalan truk yang ada di Jakarta Barat, dan di sana aku ngobrol sama beberapa supir truk yang mana mereka ini langsung losdol, buka-bukaan. Kenapa sih mereka terpaksa untuk ngangkut barang lebih dari kapasitasnya? Terpaksa ya, karena mereka nyebutnya tuh sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau bawa barang bawaan yang terlalu banyak, apalagi di pangkalan truk itu mereka tuh rata-rata bawanya ke daerah Sumatera. Nah, kenapa mereka nggak suka kalau misalnya mereka bawa terlalu banyak barang? Kalau mereka bilang karena itu bikin truk mereka tuh jadi nggak stabil, terus kerusakannya akan lebih banyak, misalnya ban bocor, asnya patah. Nah, itu kan otomatis biaya yang harus mereka keluarin sendiri. Jadi misalnya aku punya barang-barang yang harus aku kirim ke Sumatera. Ada satu truk yang aku sewa untuk bawa barang-barang aku itu ke Sumatera. Nah, aku tuh nggak akan biayain lebih kalau misalnya ada kerusakan ban, asnya patah, atau mungkin kerusakan-kerusakan lainnya. Jadi aku cuma akan kasih katakan 8 juta. Ya udah 8 juta itu full untuk tol, bensin, makan, biaya penyeberangan, plus keuntungan dari si supir truk ini. Makanya sebenarnya mereka lebih suka bawa barang yang sedikit. Jadi truk mereka tuh gak gampang rusak. Tapi ternyata biaya antara yang dikasih si yang punya barang sama selama perjalanan itu nggak nutup kalau bawanya sesuai dengan kapasitas dari truk itu. Makanya mereka terpaksa untuk bawa barang lebih banyak daripada biasanya. Berapa mas biasa sekali jalan ini? Apanya mbak? Dapatnya? Kecil mbak, Berapa? kadang 3.000 sampai Jambi. Sering disuruh bawa sampai kelebihan muatan gitu kan? Sering mbak. Oh iya, sama bosnya? Iya. Tapi nggak ada tambahan? Nggak ada. Dari pihak ekspedisi dengan harga barang nggak bisa begitu. Maksudnya? Kalau tidak boleh. Kalau wilayah Sumatera kan sistem terase. Ah, Kalau muatannya cuma enteng, nggak ketemu ongkos. tapi Pak, tadi kalau misalnya bawa banyak itu ada tambahan? Enggak, memang udah segitu. Tetap segitu? Berapa biasanya sekali jalan? Semua biaya solar, makan, kapal, tetek bengek semuanya lah, borong habis. Umpama 5 juta. Nah, Cukup nggak cukup, lebih ambil sendiri. Kalau kurang nombok. ya. Wah. Cuman tapi sudah dihitung. Nah, ternyata di Indonesia tuh ada dua aturan, namanya tonase sama kubikasi. Itu beda cara penghitungan dari satu truk ketika mereka mau masuk ke suatu daerah. Nah, antara Sumatera sama Jawa nih perhitungan tonase sama kubikasinya beda. Nah, supir-supir truk ini juga cerita, kalau semisalnya mereka bawa barang sesuai dengan kapasitas si truknya ini, otomatis harga barangnya akan lebih mahal. Jadi siapa yang rugi? Kita dong, karena barang-barang sembako misalnya yang kita beli otomatis harganya akan lebih tinggi. Itulah kenapa kemarin kita lihat banyak banget tuh ada demo-demo supir truk nggak setuju kalau odol dihapusin. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi supirnya, bukan serta-merta karena mereka mau keuntungan semata, tapi karena memang ada beberapa peraturan yang merugikan mereka ketika mereka nggak boleh bawa
barang melebihi aturan. Tapi bukannya kita setuju tentang truk odol. Yang pastinya truk odol memang harus dihapusin. Tapi yang menjadi concern dari si para supir truk ini adalah peraturannya nih. Coba dirapihin dulu, dibenerin dulu gimana caranya biar mereka untung, masyarakat untung, si yang punya barang juga nggak rugi karena harus bayar lebih. Nah, itu kalau dari sisi supir truk. Terus kami sempat ketemu juga sama Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO. Nah, Pak Tarigan ini tuh cerita, sebenarnya kalau dari sisi pengusaha mereka sih sukanya yang nurut-nurut aja nih sama pemerintah. Karena kalau misalnya sampai kena sanksi, kena denda, kena tilang, rugi dong pastinya. Mereka harus ngeluarin uang lebih banyak. Tapi kalau menurut mereka, kalau menurut APTRINDO nih, ketika mau nyebrang, itu kan biasanya ditimbang tuh truk. Nah, ketika timbang-timbang inilah biasanya ada yang namanya pungli. Nah, pungli ya Indonesia ya, kita tahu sendiri pungli masih banyak banget. Ternyata pungli terkait truk ini juga masih banyak banget. Jadi Pak Tarigan juga cerita, kalau misalnya mau nyebrang, terus si truknya ini melebihi muatan, melebihi yang sesuai dengan surat jalannya itu ternyata lebih banyak yang ada di truk daripada surat jalan, kasih duit aja, jadi mereka bisa tetap nyebrang. Nah, yang perlu diperhatiin adalah digitalisasi. Kenapa perlu digitalisasi? Jadi misalnya kita mau ngirim bawang merah nih 20 ton. Kita tinggal input 20 ton. Nah, ketika si truk ini ditimbang ternyata lebih dari 20 ton, ya udah nggak usah jalan, nggak boleh jalan. Nah, itu juga harus jadi perhatian. Tapi kita harus mendukung pemerintah sih ya untuk memberantas truk odol yang ada di Indonesia. Karena selain bikin kecelakaan, bikin macet, ternyata jalan raya ini juga banyak banget yang rusak karena truk odol. Tapi kita memang harus mendukung pemerintah nih ya untuk memberantas truk odol di Indonesia. Karena ternyata kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu sekitar 30-40%-nya ini disumbang karena adanya truk odol. Sementara pemerintah ini rugi sampai 43 triliun rupiah per 10 tahun untuk benerin jalan yang dilewatin sama truk-truk odol. Jadi memang sebenarnya truk odol ini merugikan masyarakat sih ya, benar-benar harus diberantas habis tuntas sampai ke akar-akarnya. Tapi ya kan kita bicara masalah perut ya, masalah duit nih. Jangan sampai dari si supir truk yang nggak tahu apa-apa yang mereka hanya harus bawa, mereka jadi rugi. Jangan sampai juga kita sebagai masyarakat barang-barang kebutuhan pokok di pasaran harganya jadi naik gara-gara si supir-supir truk ini menaikkan tarifnya. Tapi juga jangan sampai pengusaha ini akhirnya rugi. Kalau mereka rugi, supir truk rugi, kita juga rugi dong. Kalau kamu ada nggak cerita buruk nih tentang truk odol? Coba dong komen di bawah.